Ya, bagaimana sehat ibu semua? Alhamdulillah, syukurlah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang tiang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang insya Allah berikan pahala dan derajat yang mulia nanti di sisi Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjemaah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam satu ikatan, yaitu mendengarkan ilmu-ilmu agama di tempat yang mulia ini. Kedua kali salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan coba mengupas bersama, karena banyaknya permintaan, banyaknya ucapan yang menjadi risih di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga banyak di antara jemaah kita yang meminta kepada saya untuk dikupas, dikaji, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Apa itu tentang permasalahan kata-kata bid'ah atau penempatan kata-kata bid'ah. Jemaahku yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata bid'ah ini memang sudah ada ungkapannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun penjelasannya secara rinci atau definisi tidak ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke areal sana, terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kita tentang bahayanya bid'ah ini. Pertama, tersebut dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah ayyaqbala sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya ahli bid'ah, hatta sehingga yada'a bid'atahu, dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya itu. Hadis ini bisa dilihat, bisa dicek di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah ya, juz 1 halaman 25. Artinya apa? Karena ucapan bid'ah, karena amalan bid'ah ini, ibadah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang sama, dalam kitab yang sama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda apa? Nabi bersabda, "La yaqbalullah li sahibi bid'ah." Allah tidak menerima amalan ibadah ahli bid'ah. Apa? Sauman, Allah tidak menerima puasa mereka. Wala salatan, dan Allah tidak menerima salatnya ahli bid'ah. Wala hajjan, dan Allah tidak menerima hajinya orang bid'ah. Wala umratan, dan Allah tidak menerima umrohnya orang ahli bid'ah.
wala jihadan wala adlan. Allah juga tidak menerima jihad dan amalan-amalan baik mereka. Yang paling berbahaya, Nabi melanjutkan dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah, yakhrujuna minal Islam, orang yang ahli bidah itu ya keluar dia dari Islam, kama yakhrujus sya'ratu minal ajin, seperti keluarnya sehelai rambut dari tepung. Nauzubillahi min dzalik. Tanpa disadari ya, maka dia keluar dari Islam. Maka pantas ketika dia sembahyang tidak diterima, sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, haji umrohnya tidak diterima, amalan-amalan baiknya tidak diterima, karena dia sudah keluar dari Islam. Inilah bahayanya mengerjakan perbuatan bid'ah. Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 25. Ini bahayanya kalau orang itu mengerjakan bid'ah. Kemudian nanti dicek juga ya, dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah telah diridhoi oleh Allah daripadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man 'amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu kami tolak. Hadis riwayat Imam Muslim, Syarah Muslim juz 12 halaman 16. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Inilah yang sering diungkapkan untuk mengatakan bahwa ketika perbuatan itu tidak ada, tidak dilakukan Nabi, maka perbuatan itu ditolak. Padahal banyak sekali perbuatan yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul, namun saat ini kita lakukan. Maka pemahaman tentang suatu hadis ketika kita menyampaikannya kepada publik atau menyampaikannya kepada orang lain, hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, dalam Syarah Muslim juz 12 halaman 16, beliau mengatakan apa? Nabi bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang tidak ada dalam agama, maka perbuatan orang itu tertolak. Ini Syarah Muslim juz 12 halaman 12. Bisa dicek hadisnya. Nah, artinya apa? Inilah hadis yang sering dipermasalahkan. Padahal hadis ini tidak bermasalah, tetapi orang yang membacanya yang bermasalah. Oh, kalau tidak ada di zaman Rasulullah, maka perbuatan itu bid'ah. Ini perbuatan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, bid'ah. Oh, ini perbuatan ini tidak pernah dikerjakan Nabi, bid'ah. Padahal kita belum paham, belum tahu apa sih arti bid'ah itu sebenarnya. Itu yang paling penting. Kalau menyampaikan perkataan bid'ah lalu tidak tahu arti bid'ah itu, kan orang bodoh namanya. Karena kita sering mendengar orang hanya dikatakan bid'ah, tidak dikerjakan di zaman Rasulullah, itu bid'ah. Namun mereka tidak menjelaskan apa arti bid'ah itu yang sebenarnya. Makanya saat ini saya akan mengajak kita semua untuk lebih berwawasan luas, untuk lebih berlapang dada. Mudah-mudahan dengan ini
kita lebih paham tentang arti bid'ah itu sendiri. Coba sekarang kita cek. Kadang-kadang orang yang mengatakan, sering mengungkapkan perkataan-perkataan bid'ah itu, mengatakan pada diri mereka, ya, mengikuti orang-orang Arab, mengikuti orang-orang yang selalu memakai bahasa Arab. Namun saat ini saya akan mengajak kita semua untuk apa? Untuk merenungkan kajian ini. Coba sekarang, apakah arti bid'ah dalam bahasa Arab? Coba. Pertama, tolong dicek dalam Kamus Al-Muhit karangan Imam Syirazi, juz 3 halaman 3. Dalam kamus ini dijelaskan al-amrul ladzi yakunu awalan. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang pertama kali ada. Tidak ada contohnya. Marak bahasa sasakno si paling juara ndek narak contohnya. Inilah arti bid'ah dalam kamus Al-Muhit. Kemudian yang kedua, tolong dicek lagi dalam kamus Muhtarus Sihah karangan Imam Ar-Razi halaman 378. Di sana dikatakan apa? Ihtara'atu la ala misalin. Bid'ah itu adalah mengadakan sesuatu tanpa contoh. Yang ketiga, dicek lagi dalam kamus Al-Mu'tamad halaman 28. Di sana dikatakan ikhtara'atu wa ansa'ahu la ala misalin. Menciptakan atau mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Ini arti bid'ah dalam kamus Al-Mu'tamad halaman 28 tempatnya. Tolong monggo dicek. Kemudian yang keempat, dicek lagi dalam kamus Al-Munjid halaman 27. Di sana dikatakan apa? Ma'udisa ala gairi misalin sabik. Yang namanya bid'ah itu adalah menciptakan dan membuat sesuatu tanpa contoh yang terdahulu atau contoh sebelumnya. Artinya apa? Semua kamus yang muktabar ini, ingat, ini kamus yang menjadi rujukan orang-orang Arab, yang menjadi rujukan orang-orang yang belajar bahasa Arab. Semuanya kamus ini mengatakan bahwa arti bid'ah itu adalah mengadakan sesuatu yang tanpa contoh. Jadi arti bid'ah itu secara kamus bahasa Arab, sesuatu barang yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Sekarang saya contohkan kalau begitu. Coba sekarang kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Apa bunyinya? Badi'us samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa contoh sebelumnya. Artinya apa? Kalau kita merujuk dari kamus bahasa Arab ini, Allah pun bid'ah. Nah sekarang pertanyaannya, orang-orang yang selalu mengatakan bid'ah itu berani tidak membid'ahkan Allah? Berani tidak kita membid'ahkan Allah? Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi tidak ada contohnya. Sekarang pertanyaan, berani tidak kita membid'ahkan Allah? Ayo, siapa yang berani membid'ahkan Allah? Tidak ada kita yang berani membid'ahkan Allah. Maka jangan mudah mengucapkan kata bid'ah.
kalau belum paham artinya. Nah, ini menurut bahasa Arab. Ini arti bid'ah dalam bahasa Arab. Sekarang apakah arti bid'ah menurut syarah? Kalau kita merujuk dari Al-Quran maupun hadis Nabi, tidak ada pengertian bid'ah, tidak ada definisi bid'ah. Coba cek dalam hadis Nabi. Tidak ada satupun Al-Quran yang mengatakan ini loh arti bid'ah. Tidak ada satupun hadis Nabi yang menjelaskan ini loh pengertian bid'ah. Kenapa? Karena memang ya, fungsi Al-Quran, fungsi hadis bukan untuk membuat definisi, tetapi untuk mengajak umat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tugasnya bukan untuk diutus untuk membuat definisi, tetapi untuk menjelaskan Al-Quran. Ini harus kita pahami. Makanya definisi-definisi bid'ah ini muncul dari para ulama. Tidak ada definisi bid'ah dalam Al-Quran. Kalau ada, ayo keluarkan. Kita ingin lihat di mana tempatnya. Surah apa, ayat berapa, halaman berapa. Pasti jawabannya tidak ada definisi bid'ah itu. Kalau arti bid'ah dalam bahasa Arab ada. Tadi kamus-kamus yang muktabar sudah menjelaskan. Makanya definisi bid'ah ini muncul dari para ulama. Makanya seorang ulama besar ya menjelaskan definisi bid'ah, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama besar dari lingkungan mazhab Syafi'i. Beliau wafat tahun 660 Hijrah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'ad fi asyri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah, kata Izzuddin bin Abdissalam, bid'ah itu adalah suatu pekerjaan keagamaan yang tidak dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, definisi bid'ah menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam adalah fi'lu ma lam yu'ad fi asyri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan keagamaan yang tidak dikenal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dikerjakan oleh umat-umat Nabi. Contoh, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran kemudian dibukukan menjadi satu mazhab, itu tidak ada di zaman Nabi. Pembukuan Al-Quran ini tidak dikenal di zaman Nabi, tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah wafatnya Nabi, kemudian khalifah pertama yaitu Abu Bakar, pada saat itu terjadi peperangan besar umat Islam yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang hafiz Al-Quran meninggal dunia. Sehingga pada saat itu datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar, ini bisa dicek dalam hadis Imam Bukhari. Ketika Umar begitu berkata kepada Abu Bakar, wahai khalifah Allah, apakah tidak sebaiknya Al-Quran ini kita bukukan dalam bentuk satu muzhab? Kita tulis, kita kumpulkan dan kita buat dalam satu bentuk muzhab. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar tidak mau, karena tidak ada perintahnya dari Nabi. Hanya sekian kali Abu Bakar didatangi oleh Umar, maka Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk. Akhirnya
Abu Bakar pun menerima apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Maka dipanggillah penulis Al-Quran Zaid bin Sabit pada waktu itu. Maka ketika dipanggil Zaid bin Sabit, diperintahkan kepada dia untuk menulis Al-Quran, apa jawabannya? Wahai Khalifah Allah, seandainya engkau menyuruhku untuk memindahkan gunung Uhud, itu lebih aku senangi daripada aku menulis Al-Quran yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasul. Ini artinya apa? Bahwa ini tidak dikenal di zaman Nabi, tapi dikerjakan oleh para sahabat demi kemaslahatan umat. Maka antum-antum atau kita semua yang membaca Al-Quran ini adalah bid'ah. Membaca Al-Quran dalam bentuk muzahab saat ini adalah perbuatan bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah. Makanya jangan sedikit-dikit mengatakan saudaranya bid'ah. Oh, itu tidak dikenal di zaman Rasulullah, dia baca Al-Quran kok pakai mushaf, padahal mushaf itu tidak ada di zaman Rasulullah. Kan heran, aneh bin ajaib. Mana lagi? Contoh yang lain, pembukuan hadis. Coba Anda lihat sejarahnya. Pembukuan hadis ini sebenarnya di mana sih? Pembukuan hadis ini, jemaat yang dimuliakan Allah, pembukuan hadis ini tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, pembukuan Al-Quran juga tidak dilakukan di zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena memang tidak ada perintah. Bahkan di zaman Rasulullah, jangan tulis Al-Quran, jangan tulis hadis ucapanku selain Al-Quran, kata baginda Rasul. Sehingga pada saat itu tidak ada sahabat yang berani. Tapi baru pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Al-Quran hadis itu dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Karena banyaknya hadis-hadis Israiliyat, banyaknya hadis-hadis Nabi yang dipalsukan, sehingga membuat Umar bin Abdul Aziz khawatir kalau tidak segera dikumpulkan dari orang yang benar-benar menerima hadis Nabi, maka banyaknya akan kepalsuan-kepalsuan. Akhirnya dikumpulkan ulama-ulama, diperintahkan gubernur-gubernur untuk mengumpulkan hadis Nabi yang tercecer di sekian sahabat, yang begitu ratusan ribu banyaknya sahabat Nabi yang terpencar ke setiap pelosok. Hanya terkumpullah hadis. Ini loh sejarahnya. Makanya kalau bid'ah jangan mengatakan temannya bid'ah. Ini namanya jeruk makan jeruk. Orang bid'ah kok mengatakan temannya bid'ah? Ini kan aneh. Mana juga termasuk bid'ah membukukan ilmu usuluddin, membukukan ilmu tasyawuf, membukukan ilmu tafsir, membukukan ilmu-ilmu fikih. Itu juga bid'ah karena tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaan saya, bapak-bapak yang hadirin ada enggak bapak-bapak yang enggak bid'ah? Enggak ada, semua kita bid'ah. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Mana? Membaca Al-Quran dengan satu muzhab, membaca hadis dalam bentuk sudah dibukukan, membaca tafsir Al-Quran. Ini kan semuanya bid'ah, tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Ya, membangun madrasah, merayakan Maulid Nabi, ini semuanya bid'ah. Ya. Makanya dalam satu riwayat hadis dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna bil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menciptakan satu gagasan yang baik dalam Islam, atau barang siapa yang membuat suatu gagasan yang baik dalam Islam, kata baginda Rasul,
falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, maka dia memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengerjakannya. Min ghairi ayyan kusu min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, sebaliknya barang siapa yang menggagas satu perbuatan yang jahat, yang jelek, yang tidak baik, kana alaihi wizruha wa wizruha man amila biha ba'dahu, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Min ghairi ayyan kuzu min uzurihim syai'un, tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. A'udzubillahi min dzalik. Nah, atas dasar inilah kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat bid'ah itu menjadi dua. Inilah yang menjadi dasarnya Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah membagi bid'ah itu menjadi dua. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumatun, fama waqafaha as-sunnati fahuwa mahmudatun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Ini bisa dicek di kitab Fathul Bari juz 17 halaman 10. Ini yang menjadi dasarnya Imam Asy-Syafi'i hadis Nabi, sehingga muncullah pendapat membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang sesuai dengan sunnah Nabi, sedangkan bid'ah mazmumah itu adalah bid'ah yang tidak sesuai atau menyalahi sunnah Nabi. Sekarang pertanyaannya, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu bid'ah enggak? Bid'ah, karena tidak dikenal di zaman Rasulullah. Tapi menyalahi Al-Quran, menyalahi Al-Quran enggak? Tidak. Karena justru kalau tidak dibukukan, Al-Quran tidak dijumpai oleh umat di belakang. Membukukan hadis itu bid'ah. Kenapa? Tidak dikenal di zaman Rasulullah. Tetapi bid'ahnya bid'ah hasanah, karena akan kemaslahatan umat. Bid'ahnya bid'ah baik, karena tidak menyalahi. Salah enggak orang membukukan hadis dalam bentuk satu kitab? Salah enggak? Salah. Walaupun tidak diperintah Nabi, tapi tidak salah. Inilah yang dinamakan dengan bid'ah hasan. Coba dicek lagi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Antum semua cek, Imam Baihaqi adalah ahli hadis yang terkenal dalam kitab, ya, dalam kitab Manaqib Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i, ya, pernah berkata, al-muhdasyatu darbani, perkara baru itu ada dua macam. Man uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asran aw ijma'an fahuwa bid'atud dhalalah. Wa ma uhdisa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalika fahuwa muhdatsun ghairu mazmumah. Ini Imam Baihaqi, ahli hadis yang terkenal di seluruh dunia Islam, di seluruh penjuru Islam. Beliau yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, ya, perkara baru itu ada dua. Ada ma'uhdisa yukhalifu kitaban, ada perkara baru yang menyalahi kitab Allah, menyalahi sunnah Nabi, menyalahi asran, menyalahi ijma' para ulama. Nah, inilah yang dinamakan dengan bid'ah dhalalah. Inilah perkara baru yang menyalahi. Kalau tidak sesuai dengan kitab Allah, menyalahi sunnah Nabi, menyalahi asran para sahabat, menyalahi ijma' para ulama, inilah yang dinamakan bid'ah dhalalah dalam pendapat mazhab Syafi'i, dalam kitab
Manaqib Syafi'i yang dikarang oleh Imam Baihaqi, ahli hadis yang terkenal. Imam Baihaqi pengarang ahli hadis, pengarang ilmu hadis, Masya Allah. Beliau yang mengatakan bahwa perkara baru itu ada dua. Ada perkara baru yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, menyalahi pendapat sahabat, menyalahi ijma ulama. Ini yang dinamakan dengan bid'ah dhalalah. Adapun perkara baru yang tidak menyalahi sunnah Nabi, Al-Quran, sahabat, ijma para ulama, itu bukan namanya bid'ah dhalalah, melainkan dia adalah bid'ah hasanah. Ada enggak yang lebih hebat keilmuannya dari Imam Baihaqi? Saya tanya sekarang ini. Di zaman kita ini ada enggak yang lebih hebat keilmuannya dari Imam Baihaqi? Kalau ada, berapa hadis yang dihafal? Imam Baihaqi punya kitab hadis. Dia mengarang kitab hadis, dia mengarang buku hadis. Beliau yang menjelaskan bahwa perkara baru itu dua. Kok sekarang kita yang tidak ada ilmunya, mau ketenteng-tenteng mengatakan bid'ah itu tidak ada, perkara baru itu tidak ada, bid'ah itu hanya satu. Ini loh ulama hadis, ini loh mujtahid fatwa. Imam Syafi'i saja membagi bid'ah itu menjadi dua. Imam Baihaqi saja menjelaskan bid'ah itu menjadi dua. Kok kita yang tidak punya karangan kitab, tidak punya keahlian dalam ilmu hadis, tidak punya keilmuan dalam hal itu, kok berani menentang beliau-beliau ini? Maka mudah-mudahan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Teman-temanku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, ya, pendapat senada juga disampaikan oleh ulama ahli seperti Ali Al-Qari dalam Syahrul Miqat, Ibnu Muluk dalam Mabaqiul Azrar Syarah Masyariqul Anwar. Ini beliau-beliau termasuk ini ulama-ulama besar. Kemudian Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam risalahnya Husnul Maqasid fi Amali Maulid. Kemudian Al-Qastalailani dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari. Kemudian ulama yang lain seperti Az-Zarqani dalam kitabnya Syarah Al-Muwatta dan lain-lainnya. Ini beliau-beliau ini adalah ulama-ulama yang terakui keilmuannya di dunia. Beliau yang membagi bid'ah itu menjadi dua.